Dua asisten pelatih asal Portugal pilih tinggalkan Arema FC. Setelah Fernando Valente resmi tidak menjabat pelatih kepala Arema FC, ada dua pelatih Arema yang statusnya menggantung, yakni Daniel Chaves dan Nelson Leitão. Dua asisten pelatih asal Portugal itu dibawa oleh Fernando pada September 2023. Awal Februari, manajemen Arema FC hanya mengakhiri kontrak bersama Fernando, sedangkan Daniel dan Nelson belum ada kejelasan. Tapi saat pelatih baru Arema Witoto Cahyono Putra sudah memimpin latihan 9 Februari lalu, dua asisten pelatih itu tak kunjung muncul. Gilbert Agius tak menyangka kebobolan lewat sundulan kiper asing Dewa United. Pelatih PSIS Semarang Gilbert Agius menyayangkan hasil imbang dengan skor 1-1 yang diraih anak asuhnya saat menjamu Dewa United pada laga pekan ke-25 BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Moh Subroto Magelang, Jumat 23 Februari 2024. Gilbert Agius mengatakan PSIS Semarang sebetulnya bermain bagus pada babak pertama, sayangnya intensitas permainan Mahesa Jenar menurun pada paruh kedua. Keunggulan mereka pun akhirnya dibayarkan Dewa United lewat gol telat pada masa injury time. Selain itu, pelatih berusia 50 tahun ini juga turut menyoroti proses terciptanya gol balasan Dewa United yang tercipta melalui tandukan kiper asing Sonny Stevens ketika laga memasuki menit ke-90+2. Menurut Gilbert, gol ini tercipta lewat situasi yang tidak biasa. Ex-pelatih timnas Malta itu juga menyinggung faktor keberuntungan yang membuat gawang Adi Satrio harus kebobolan lewat cara tidak biasa tersebut. Tren negatif terus berlanjut. Rans Nusantara lalui 9 laga tanpa kemenangan. Kekalahan 2-3 dari Arema FC pada pekan ke-25 memperpanjang rekor tak pernah menang Rans Nusantara di BRI Liga 1 2023-2024. Total sudah 9 laga dilalui tim besutan Eduardo Almeida dengan hasil mengecewakan. Dalam laga yang digelar di Stadion Sultan Agung SSA Bantul, Kamis 25 Februari 2024 malam, 2 gol Rans Nusantara diborong Mitsuru Maruoka pada menit ke-15+89. Adapun gol Arema FC dicetak lewat Brice Carlos Lokolingoy pada menit ke-17 dan 22. Satu gol lainnya dirasakan Gilbert Alvarez di menit ke-86. Hasil laga tersebut tak membuat kedua tim berjarak dari posisi klasemen sementara Liga 1. Rans Nusantara masih terpukau di peringkat 8 dengan torehan 33 poin. Sementara Arema FC ada di urutan 16 klasemen dengan koleksi 24 angka. Hoki Caraka yakin timnas Indonesia U23 bisa bersaing di Piala Asia. Penyerang PSS Sleman Hoki Caraka yakni timnas Indonesia U23 yang bersaing di Piala Asia U23 2024. Menurutnya hal itu bukan sesuatu yang tidak mungkin jika nantinya Garuda Muda dihuni pemain terbaik. Untuk diketahui, Piala Asia U23 2024 akan berlangsung di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup berat yakni grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Menanggapi persaingan ketat di grup itu, Hoki optimistis timnas Indonesia U23 dapat bersaing mengingat skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023 juga dihuni oleh banyak pemain U23 termasuk dirinya. Bayangkara FC diambang degradasi, nasib Mario Gomez ditentukan 2-3 laga ke depan. Chief Operating Officer Bayangkara FC Sumarji memberi pesan kepada sang pelatih Mario Gomez. Sumarji mengatakan akan mendepak Mario Gomez dari kursi pelatih jika dalam 2-3 laga ke depan performa The Guardian tak kunjung membaik. Dalam 8 laga dipegang Mario Gomez, Bayangkara FC hanya mengemas 1 menang, 5 imbang dan 2 kalah. Terbaru Bayangkara FC menelan kekalahan telak dari PSS Sleman dengan skor 4-1 di pekan ke-25 Liga 1 2023-2024. Saking kecewanya, pria yang juga menjabat sebagai ketua Badan Tim Nasional itu memilih keluar stadion lebih dulu saat PSS Sleman mencetak gol yang keempat tepatnya di menit ke-71. Hamka Hamzah marah-marah saat Rans Nusantara dipermak Arema FC. Manajer Rans Nusantara FC Hamka Hamzah marah besar dengan para pemain timnya ketika dipaksa menyerah dengan skor 2-3 oleh Arema FC dalam laga pekan ke-25 BRI Liga 1 2023-2024, Kamis 22 Februari 2024. Kekalahan ini membuat Rans Nusantara FC terpaku di posisi 8 klasmen. Mereka mengoleksi 33 poin dari 25 pertandingan. Tak cuma itu, ini juga memperpanjang tren buruk Rans Nusantara. Tim milik Raffi Ahmad itu kini mencatat tak pernah menang dalam 9 laga terakhir, 4 imbang, 5 kali kalah. Hamka merasa kecewa berat dengan performa pemainnya di babak pertama. Saat jeda turun medong, ex-bek timnas Indonesia itu meluapkan kemarahannya dengan menceramai para pemain di ruang ganti Stadion Sultan Agung. Dalam video yang diunggah di akun Instagram resmi Rans Nusantara, Hamka memperlihatkan mimik wajah yang sangat serius dalam ceramahnya. Kata-kata pun diungkapkan dalam nada berapi-api.
Sintayong pusing, 12 pemain terancam gagal bela timnas di Piala Asia U23. Keputusan yang diambil klub-klub BRI Liga 1 2023-2024 bisa membuat Sintayong pusing dalam menyiapkan tim untuk Piala Asia U23 2024 sebab 3 klub telah menyatakan tidak akan melepas pemain mereka. Borneo FC yang kini berada di puncak klasemen menolak melepas pemain mereka untuk Piala Asia U23. Alasan Pesut Hitam cukup jelas, mereka sedang bersaing untuk gelar juara. Piala Asia U23 juga tidak masuk kalender FIFA. Belum ada titik temu antara PSSI dan klub soal pemanggilan pemain ke timnas Indonesia untuk Piala Asia U23. Nah, jika situasi itu berlarut bakal berdampak pada kompetisi pemain di Piala Asia U23 2024 nanti. Sintayong bakal pusing andai Persija benar-benar tidak melepas pemainnya ke Indonesia U23 sebab ada nama Rizky Ridho yang selama ini jadi andalan sang pelatih di lini belakang. Selain Ridho, ada beberapa pemain Persija lain yang berpotensi tidak bisa dipanggil ke timnas U23. Pemain tersebut antara lain Ilham Rio Fahmi, Muhammad Ferrari hingga kiper muda Cahya Supriyadi. Seperti Persija Jakarta dan Borneo FC, PSS Sleman juga ogah melepas pemain mereka ke timnas Indonesia U23. Melihat daftar skuad PSS Sleman, ada satu pemain yang mungkin dipilih Sintayong, yakni Hoki Caraka. Persis Solo tak gentar dengan rekor mentereng Persik Kediri di BRI Liga 1. Persis Solo tak sedikit pun merasa gentar dengan rekor mentereng yang dibawa Persik Kediri jelang pertemuan kedua tim pada laga pekan ke-25 BRI Liga 1 2023-2024. Menurut jadwal, bentrok antara Persis versus Persik Kediri bakal berlangsung di Stadion Manahan Solo Sabtu 24 Februari 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Bermain sebagai tuan rumah, tim Laskar Samber Nyawa siap meraih hasil terbaik. Pelatih Persis Solo Milomir Seslija mengakui timnya melawan memang tak bisa dipandang sebelah mata. Namun dia memastikan anak asuhnya siap mempersembahkan kemenangan untuk supporter Laskar Samber Nyawa. Belakangan ini skuad Macan Putih memperlihatkan tren apik. Mereka hanya menelan 1 kekalahan dari 12 pertandingan terakhir. Itulah sebabnya Persik Kediri kini bertengger di peringkat ke-6 klasemen sementara Liga 1 musim ini.